Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa setia channel LDNO yang dirahmati Allah, ketemu lagi dengan tim dari LDNO yang akan memberikan tausiah pada bulan Ramadan ini. Pada kesempatan kali ini saya pribadi diberikan amanat oleh host untuk menyampaikan materi tentang aurat di saat bekerja dan olahraga. Baik, para pemirsa setia channel LDNO yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan mengutip dari beberapa keterangan dari kitab Ahkamul Aurah wa Nadri bidalilin nas wa nadar karangan Ad-Doktur Musaid bin Qasim Al-Falih. Sebelum saya lanjutkan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan berupa sehat Islam, iman, sehingga kita bisa melaksanakan puasa dengan khusyuk, dengan tanpa gangguan apapun. Salawat serta salam semoga tetap kita curahkan, kita haturkan terhadap Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan hidayah kepada kita semua sehingga kita mengerti syariat agama yang benar dan mana yang salah, dan kita harapkan nanti syafaatnya pada hari kiamat, insyaallah. Amin, Allahumma amin. Para pemirsa channel LDNO yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini berkenaan tentang pembahasan aurat seseorang ketika bekerja dan berolahraga. Seperti diketahui bahwa aurat merupakan sesuatu yang harus kita tutupi, sesuatu yang harus kita dilarang untuk membukanya di depan orang ajnabi. Mamnu'ul kasf amama ajnabi. Sedangkan aurat itu, para pemirsa, diartikan dalam segi lugat bahasa yaitu an-naqsu, artinya kurang, atau as-saw'ah, artinya kejelekan. Dalam syariatnya, aurat sendiri diartikan bahwa kullu ma yakhrumu kasfuhu amama ajnabiyyin, segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala membukanya di depan ajnabi. Membukanya di depan ajnabi artinya di depan orang lain. Orang lain itu artinya tidak suami istri, tidak muhrim, tidak ada hubungan darah, artinya ajnabi. Ajnabi itu orang yang bisa dinikah. Para pemirsa, sebelum kita membahas tentang inti dari pembahasan ini, bahwa dalam agama Islam aurat itu dibagi menjadi beberapa macam. Artinya ada aurat lirrajul, untuk laki-laki, di depan laki-laki, di depan mar'ah atau perempuan ajnabiyah. Ada aurat mar'ah amamal mar'ah wa amamal rajul
ajnabi, ada aurat perempuan di depan perempuan ajnabi, dan di depan orang laki-laki ajnabi, serta aurat sigor, orang anak kecil. Nanti akan saya jelaskan secara singkat tentang batasan-batasan aurat yang boleh diperlihatkan kepada orang lain dan tidak boleh, waktu apa saja, terus pakaian yang baik dikenakan untuk menutup aurat sendiri itu yang bagaimana, nanti akan dijelaskan. Para pemirsa setia channel Ardiano yang dirahmati Allah, yang pertama adalah auratul rajul. Minal maklum bidzarurah, seperti yang telah diketahui, saya yakin bahwa auratnya laki-laki itu adalah antara pusar dan lutut, antara pusar dan lutut. Para ulama fikih berbeda pendapat apakah as-surah war-rukbah yadkhulu fil aurah amla. Lutut dan pusar itu masuk di dalam aurat atau tidak. Artinya ketika masuk di dalam aurat harus ditutupi, tidak boleh dipertontonkan kepada orang lain ajnabi. Atau surah warukbah ini lutut dan pusar ini tidak termasuk aurat, artinya tidak perlu ditutupi. Perlu diketahui bahwa aurat itu tidak hanya tidak boleh dipertontonkan kepada orang lain, tetapi harus ditutupi ketika sholat, terutama seperti itu. Untuk kaum laki-laki, bahwa aurat di dalam sholat dan di luar sholat itu jumhur ulama mengatakan sama. Artinya bena surah warubah, antara pusar dan lutut, antara pusar dan lutut. Mazhab Syafi'i pun, ulama mazhab Syafi'iyah pun berbeda pendapat, mengatakan bahwa aurat pusar dan lutut itu termasuk aurat atau tidak. Imam Nawawi mengatakan itu tidak termasuk aurat, yang lain mengatakan itu termasuk aurat. Artinya kalau termasuk aurat berarti harus ditutupi, Tetapi kalau tidak termasuk aurat, antara pusar dan lutut itu, pusar dan lututnya tidak perlu ditutupi, walaupun ketika dalam sholat, ya, Tapi alangkah baiknya ketika dalam sholat kita menggunakan pakaian yang baik, yang menutup aurat semuanya. Kenapa? Karena kita menghadap kepada Allah, Zat yang Maha Pencipta, yang menciptakan manusia. Masa kita menggunakan pakaian yang hanya menutup pusar dan lutut untuk menghadap kepada Allah? Padahal kita kalau ketemu dengan orang makhluknya Allah, itu pakaiannya lebih dari itu tidak etis. Walaupun itu sah secara hukum fikih, secara hukum syariat itu sah. Baik, para pemirsa setia channel Ardiano yang dirahmati Allah, dalilnya bahwa manusia itu harus menutup aurat adalah ayat Al-Quran yang berbunyi, ya bani Adam khudhu zinatakum, wahai manusia, pergunakanlah pakaian. Zina itu bisa dimatakan pakaian atau perhiasan. Ketika orang laki-laki beraktivitas itu, makanya ketika ada orang yang kerja itu menampakkan bagian atasnya, bagian bawahnya, itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena itu tidak termasuk aurat. Yang termasuk aurat itu benar rubah, benar surah warubah. Ada yang mengatakan bahwa ulama mengatakan bahwa yang termasuk aurat dalam untuk laki-laki itu hanya sawatain saja.
Artinya dua alat kelamin itu yang wajib ditutupi. Yang wajib ditutupi. Itu aurat laki-laki, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Jadi ketika ada orang laki-laki tidak menutup auratnya di depan orang lain, maka dia berdosa. Baik, dalam auratnya laki-laki itu di dalam hammam, di dalam kamar mandi pun mestinya ketika mandi boleh membuka aurat itu ketika kita di dalam kamar mandi, artinya ada hajat yang diperlukan untuk membuka aurat itu. Contohnya adalah mandi, contohnya adalah kita ganti pakaian gitu. Tapi minimal antara soatan itu harus ditutupi. Itu definisi aurat. Yang kedua, aurat perempuan. Aurat yang perempuan itu sudah maklum bidarurah atau sudah diketahui, saya yakin sudah tahu semua bahwa aurat perempuan adalah semua anggota badan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Kecuali muka dan telapak tangan. Itu berlaku di dalam sholat dan berlaku di luar sholat. Baik yang melihat itu ajnabi, ya, melihat ajnabi ataupun ghairu ajnabi. Artinya orang perempuan itu lebih baik walaupun tidak atas ya. Ketika di luar sholat itu wajib menutupi seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Di sholat pun seperti itu, makanya ketika orang perempuan itu sholat maka harus hati-hati. Muka itu dalam fikih haddul muka batasan muka itu antara nabitu sya'ri, tempat tumbuhnya rambut, terus sampai janggut sini, terus antara telinga sampai telinga. Makanya kalau menggunakan mukena atau rukuh, ya itu di atas tenggorokan ini harus ditutupi. Itu auratnya perempuan. Ya. Aurat perempuan itu, makanya apa hukumnya orang itu, perempuan tersebut memakai niqab atau cadar? Itu merupakan pilihan. Kenapa? Karena adatnya orang Indonesia itu tidak seperti itu. Mungkin adatnya orang Arab memakai niqab atau cadar. Apakah ada kewajiban? Sebenarnya yang wajib itu menutup aurat. Nah, auratnya perempuan adalah kecuali seluruh badan, kecuali muka dan telapak tangan. Maka ketika niqab, ketika memakai niqab itu kok dirasa lebih aman buat dia, silakan ya. Tapi yang wajib ditutupi ada seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Baik, kita lanjutkan. Aurat amah. Amah itu apa? Amah adalah budak perempuan. Ya, budak perempuan. Ulama mengatakan bahwa aurat amah itu sama dengan auratnya perempuan hurrah, perempuan merdeka. Ya, perempuan merdeka. Kenapa sama? Karena sama-sama manusianya, sama-sama perempuannya, sama-sama makhluknya Allah, sama-sama harus dihormati walaupun memang statusnya itu berbeda. Kalau hurrah itu adalah orang merdeka, kalau amah itu budak. Jadi, tapi jumhur ulama mengatakan boleh
amah itu auratnya adalah semua anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Tapi ada ulama yang mengatakan bahwa amah itu boleh memperlihatkan anggota badannya yang biasa diperlihatkan. Artinya seperti contoh kepala, terus muka, terus tangan, itu boleh. Ya, tangan itu boleh. Ada yang mengatakan boleh, tapi jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa aurat amah itu sama dengan auratnya si perempuan yang merdeka, perempuan yang merdeka. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan bahwa ya aurat laki-laki ya tadi itu ulama berbeda pendapat menjadi 4. Yang pertama adalah mabaina surah warubah, antara si pusar dan lutut, antara pusar dan lutut. Yang kedua mengatakan bahwa lutut termasuk aurat, pusar tidak. Kaul yang ketiga mengatakan bahwa pusar termasuk aurat, lutut tidak. Kaul yang keempat seperti yang saya katakan tadi bahwa auratnya rojul dua al-farjani fakot, 2 alat kelamin saja. Itu yang wajib ditutupi. Ya. Pendapat ini dikemukakan oleh riwayat dari madhab Hanabilah, madhab Imam Hambali, yang dinukil dari Imam Ahmad rahimahullah kama dzakara al-qadhi fi kitab riwayatin al-wal wajhain. Itu riwayatnya Imam Ahmad mengatakan kalau auratnya laki-laki hanya sawaten saja atau farjan saja, 2 alat kelamin. Tapi jumhurul Hanabilah mengatakan kalau auratnya laki-laki adalah ma baina surah warubah, antara pusar dan lutut, antara pusar dan lutut. Okay. Kembali ke aurat perempuan. Aurat perempuan dulu ketika zaman Kanjeng Nabi Muhammad, bahwa ketika turun ayat hijab, bahwa ada yang mengatakan, bahwa sahabat mengatakan bahwa hijab itu khusus buat ummul mukminin, ya, umat ummul mukminin, artinya untuk para istrinya Nabi saja. Tapi pendapat mayoritas jumhur itu mengatakan kalau ayat itu bersifat umum, artinya ayat itu diperuntukkan untuk seluruh umat perempuan yang ada di dunia, yang terutama yang beragama Islam. Itu wajib menutup auratnya seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Wajah dan telapak tangan. Terus kita pahami dulu aurat antara laki-laki dan perempuan. Terus, akhirnya timbul masalah. Oke, masalah apa? Ketika sudah tahu tentang nadr atau aurah, melihat aurat antara laki-laki dan perempuan, perempuan dan perempuan, laki-laki dan laki-laki, laki-laki perempuan, perempuan laki-laki, perempuan perempuan, laki-laki dan laki-laki. Kalau perempuan dan perempuan itu auratnya adalah sama ketika laki-laki dengan laki-laki, antara mabaina surah warubah, itu sama-sama perempuannya, sama dengan laki-lakinya juga seperti itu, sama laki-lakinya juga seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa yang wajib
Yang wajib ditutup adalah bentar. Itu adalah seluruh tubuh. Seluruh tubuh. Ada yang mengatakan bahwa anal wajh wal kafain laisa bi auratin, bahwa wajah dan dua telapak tangan itu tidak termasuk aurat. Wa annahu yajuzu kasfuhuma inda amnil fitnah. Dan wajah dan kafain itu boleh dibuka ketika aman dari fitnah. Artinya tadi saya mengatakan memakai niqab itu boleh tidak memakai niqab ketika aman dari fitnah. Contohnya di Indonesia itu adatnya orang memakai jilbab, terus kelihatan telapak tangannya, mukanya itu sudah biasa. Tapi di Arab tidak seperti itu. Adatnya adalah memakai niqab. Adanya memakai niqab. Berarti ketika di Arab itu memakai niqab, kenapa harus memakai niqab? Karena ditakutkan ada fitnah, tidak aman dari fitnah. Kalau di Indonesia kan aman dari fitnah. Siapa yang mengatakan seperti itu? Bahwa bidzalika qala al-Hanafiyah wa Malik fi riwayatain. Bahwa Imam Hanafi dan Imam Malik mengatakan di salah satu riwayatnya bahwa auratnya perempuan itu kecuali semua seluruh tubuh kecuali wajah dan kafain. Terus orang ajnabi apakah boleh melihat orang perempuan? Qala as-Sarkhosi fa amman nadru ila ajnabiyyat fa naqulu yubahu an-nadru ila mawdi'iz zinati abahirah minhu natinal batinah. Katanya Imam Sarkhosi bahwa melihat orang ajnabiyah, perempuan ajnabiyah, katanya Imam Sarkhosi, perempuan yang asing itu boleh melihat kepada tempat yang kelihatan secara dohir, contoh muka, tangan, atau mungkin kalau di bawahnya kaki. La li'annahu dunal batina, tidak di dalamnya, tidak di dalam, maaf, di dalam pakaiannya, itu tidak boleh. Liqoulihi ta'ala wa la yabtina zinatun ila ma dhahara minha. Mereka tidak terlihatkan zina, perhiasannya perempuan kecuali yang terlihat oleh mata, yang terlihat itu boleh, yang terlihat itu boleh, kecuali tentang dalam keadaan yang memerlukan untuk melihat seperti taklim, belajar, terus tadawi, berobat, itu boleh melihat bagian yang perlu dilihat, ya, bagian yang perlu dilihat tentang gurunya atau dokternya, itu boleh melihat yang perlu dilihat, tentunya ketika aman dari fitnah, tentunya aman dari fitnah, itu boleh. Nah, innama manahu annahu la haraja fi kasfihima idza darurah wasbab bisarti an al-fitnah. Ketika darurat itu boleh membuka apa yang harus dibuka tadi, dan dengan syarat aman dari fitnah, dan syarat aman dari fitnah. Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Yang selanjutnya adalah bagaimana hukum salaman dengan perempuan ajnabi, ya. Bagaimana salaman dengan perempuan ajnabi?
Musofahah dalam hal ini al-mu'tamad tidak boleh, ya, tidak boleh salaman dengan perempuan sabah atau perempuan muda. Ya. Kenapa? Karena dikhawatirkan terjadi sesuatu fitnah. Kalau perempuannya ajuzah, artinya perempuan yang sudah tua, itu boleh. Itu ada yang memperbolehkan salaman dengan ajuzah. Menurut Imam Hanafi boleh, menurut jumhur ulama tidak boleh. Kenapa? Karena keumuman dalil tentang tahrimul musafahah, haramnya musafahah terhadap perempuan ajnabi, ya, perempuan ajnabi. Apalagi yang tua saja tidak boleh, apalagi yang muda, jelas malah tidak boleh, jelas malah tidak boleh. Tentunya tidak boleh, persentuhan itu tidak boleh. Ya. Kalau suaranya sautul mar'ah, jumhur ulama itu laisa bi aurat, tidak termasuk aurat, tidak termasuk aurat. Ya, jumhur ulama tidak termasuk aurat. Sautul mar'ah ada yang mengatakan aurat, tapi jumhur ulama tidak termasuk aurat. Artinya kita boleh mendengar suaranya orang perempuan, asal dengan syarat suaranya itu tidak suara yang menyebabkan mohon maaf, mengundang pemikiran-pemikiran yang jorok. Itu jelas tidak boleh, ya, jelas tidak boleh. Artinya sautul mar'ah al-adiyah, suara mar'ah, yang suara perempuan yang biasa didengar ketika kita berbicara dengan orang lain, perempuan, itu boleh, tidak termasuk aurat, ya, tidak termasuk aurat. Memang ada yang mengatakan aurat. Makanya ketika adzan tidak boleh, perempuan tidak boleh adzan. Kenapa? Karena mengatakan kalau suaranya adalah aurat, tapi suaranya itu tidak aurat. Kalau adzan itu kan, kalau adzannya di golongan perempuan sendiri, tidak ada laki-lakinya, itu boleh, ya, itu boleh. Yang wajib adzan itu adalah laki-laki, tidak perempuan. Terus salaman tidak boleh. Mengucapkan salam kepada perempuan lain, ya, mengucapkan salam kepada perempuan lain. Artinya ucapan salam itu adalah apa namanya, sunnah. Jawabinya adalah wajib. Ya. Mengucapkan salam kepada perempuan lain yang ajnabi, ya, yang ajnabiyah, itu tidak boleh walaupun hukumnya sunnah. Walaupun hukumnya sunnah. Ya. Ada yang mengatakan boleh ketika khaufun anil fitnah. Tapi ketika ada orang laki-laki mengucapkan salam terhadap perempuan, maka perempuan tidak wajib menjawabi. Ya, maka perempuan tidak wajib menjawabi. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya. Kenapa? Karena khaufun minal fitnah. Dikhawatirkan nanti terjadi sesuatu. Nanti dari salam berlanjut dengan hal-hal yang lain yang bisa merusak tatanan atau syariat agama. Imam Ibnu Muslim mengatakan fatasofaha al-mar'atu al-mar'ata war-rajulu ar-rajula wal ajuzu wal barazata ghairi sabah fa innahu yakhrumu musafahatuha lirrajul dzakarahu fil fusul war-riayah. Imam Ibnu Muslim mengatakan bahwa musafahah perempuan juga salaman dengan perempuan, laki-laki salaman dengan laki-laki. Orang yang apa namanya, ajus, orang yang sudah tua salaman dengan orang yang sudah tua, artinya sesama jenisnya. Ada yang mengatakan boleh orang tua lain jenis itu boleh disalami, ya, boleh disalami selama tidak aman dari fitnah. Artinya orang tua itu tidak apa namanya, ya, tidak terlalu, ya, namanya tua kan kebanyakan kan lumrahai orang wong tua kan tidak menarik, ya, tidak menarik. Wairi sabah, selain yang muda,
Kenapa fainu yahrum musafakatuha? Karena pemuda itu haram musafakah lirrajul, ya, haram musafakah dengan laki-laki ajnabi. Zakarau fil fusul wa riayah. Imam Muslim itu mengatakan beberapa pasal tentang itu dan riayah dengan untuk penjagaan. Oke, mengucapkan salam sudah, mengucapkan salam terhadap kepada perempuan lain yang tidak boleh kecuali sudah tua karena ditakutkan ada fitnah. Ya, mengucapkan salam. Kalaupun dipaksa ada orang laki-laki, maksa walaupun hukumnya wajib, tetapi kalau ada ucapan salam laki-laki kepada perempuan muda, maka perempuannya tidak wajib untuk menjawabi, atau mungkin dijawabi tapi di dalam hati, ya. Oke. Suara perempuan tidak termasuk aurat ketika perkataannya biasa, seperti yang saya katakan tadi, ketika perkataannya tidak mengundang pikiran-pikiran yang jorok, tidak tidak terlalu centil dan sebagainya, itu tidak termasuk aurat. Tapi kalau adzan tidak boleh, ya, adzan tidak boleh. Itu jumhur ulama, perempuan adzan di depan laki-laki itu tidak boleh, tidak boleh. Terus apakah perempuan itu boleh keluar dari rumahnya untuk melakukan sesuatu atau tidak? Perempuan, ya, kalau sudah tahu tentang pembahasan aurat, perempuan itu tidak boleh keluar rumah kecuali dengan suami atau mahramnya, ya, suami dengan mahramnya. Ada yang mengatakan bahwa perempuan itu boleh keluar lil hajah ketika dia punya keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, maka boleh keluar. Kayak seperti orang yang punya tanggungan di rumah maka dia harus bekerja, itu boleh. Nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya tentang aurat perempuan, aurat laki-laki ketika bekerja dan ketika olahraga, ya, ketika perempuan laki-laki ketika bekerja dan olahraga. Sampai ada yang mengatakan, imam yang mengatakan bahwa ketika orang perempuan syarat muhrim atau mahram yang menemani perempuan itu keluar dari rumah ketika orang itu mau haji, ketika tidak ada mahramnya, maka dia tidak wajib haji kalau tidak ada mahramnya, ya. Maka perempuan itu lebih baik di rumah. Makanya sholatnya perempuan di masjid itu tidak lebih baik daripada sholatnya perempuan di rumah. Artinya perempuan itu lebih baik sholat di rumah, Makanya kenapa perempuan itu dimanapun tempatnya tidak ada masjid yang ada perempuan yang sholat Jumatnya. Apakah tidak boleh? Sebenarnya larangannya itu ketika layak mau anil fitnah, tidak aman dari fitnah. Makanya boleh orang perempuan itu ikut Jumatan ketika perempuannya sudah tua, tidak menarik. Kalaupun keluar dari rumah ingin Jumatan tidak boleh berhias, ya, tidak boleh berhias. Makanya diamnya perempuan di rumah itu lebih baik daripada dia keluar, ya, dia di masjid. Itu mungkin pembahasan untuk perempuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Itu semuanya adalah cuman pengetahuan tentang aurat sebelum kita masuk ke pembahasan inti tentang auratnya perempuan, auratnya laki-laki ketika bekerja dan olahraga. Mungkin kalau sedikit saja, kalau laki-laki tidak begitu dipermasalahkan ketika bekerja. Kenapa? Karena auratnya hanya mau baina surah baru antara pusat dan lutut.
Tapi ketika perempuan bekerja, nah itu yang perlu diperhatikan. Bagaimana dia berpakaian, bagaimana dia pakaiannya harus bagaimana, terus menutupnya, artinya pakaian harus menutup yang seperti apa. Nah, maka itu yang diperlukan. Kenapa? Karena dalam syariat agama Islam itu tidak hanya ilmu fikih saja, ada yang namanya maqasidus syariah. Jadinya syariat saja, maqasidus syariah. Artinya sesuatu hal itu yang dilakukan oleh orang Islam harus memenuhi dari salah satu ad-daruriyat al-khams. Ad-daruriyat al-khams itu adalah hifdzuddin, penjagaan terhadap agama, hifdzul nafs, penjagaan terhadap jiwa, hifdzul nasl, penjagaan terhadap keturunan, hifdzul akal, penjagaan terhadap akal, dan yang terakhir adalah hifdzul mal, penjagaan terhadap harta, penjagaan terhadap harta. Ada yang namanya al-hajiyat, al-hajat, keperluan saja. Ada yang namanya tahsiniyat, penyempurna saja. Kalau dari kita mengenalnya adalah kepada kebutuhan primer yang harus dipenuhi, ada yang kebutuhan sekunder yang sebagai pelengkap saja, tapi tingkatannya lebih mendekati primer, ada yang kebutuhan tersier, itu hanya sebagai perhiasan, sebagai taksininya tadi, sebagai pelengkap saja. Makanya nanti pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas secara detail tentang aurat laki-laki, aurat perempuan di dalam ketika bekerja dan ketika berolahraga. Apakah masuk dalam daruriyat al-khams tadi, atau hanya termasuk hajat saja, atau masuk hanya kepada tahsinnya saja. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.